Heri Priyanto. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 April tahun 80. Laki-laki, alamat Jalan Raja Wali 4, Blok F2 nomor 14, Kota Depok. Agama Islam, pekerjaan kepolisian, anggota kepolisian. Saudara dinas di mana kepolisian? Boleh pakai mic? Izin yang mulia di Puslapor Barreskrim Polri yang mulia. Puslapor Barreskrim Polri. Saudara di Puslapor sebagai apa? Sebagai Kepala Subbidang Komputer Forensik di Bitfiskompor Puslapor yang mulia, di bidang digital forensik. Di bidang digital forensik ya? Betul yang mulia. Baik. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak ya, hanya Pak FS sebagai pejabat di Prop. Tidak ada hubungan keluarga juga Tidak ya? ada yang mulia. Baik. Selanjutnya saudara Arif Sumirat ST. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sumedang 27 Juli tahun 75. Alamat Jalan Gria Jakarta, Blok RT 7 RW 5 Bambu Apus, Tangerang Selatan. Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. betul. Yang mulia. Saudara di kepolisian sebagai apa? Sebagai pemeriksa Madya Puslapor. Apa? Pemeriksa Madya Puslapor. Coba dilepas saja. Pemeriksa Madya Puslapor. Pemeriksa Madya di Puslapor. Dalam hal ini keahlian saudara Sebagai balistik. Ahli balistik. ahli balistik. Baik. Selanjutnya, saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak kenal. Tidak Mulia. kenal. Siap. Tidak ada hubungan keluarga juga Siap, ya? tidak ada. Selanjutnya adalah Aji Fibrianto Arosyid. Siap, yang mulia. Tempat tanggal lahir Sragen 5 Agustus tahun 86 ya. Siap, yang mulia. Alamat Komplek Polri Jatirangga ya. Siap. Jatirangga, Bekasi. Siap, Agama Islam, pekerjaan anggota Polri. siap, yang mulia. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Untuk jabatan saya sebagai Kaur Subdeteksus Bidang Fisika Komputer Forensik, yang mulia. Bidang komputer forensik. Siap. Dalam hal ini saudara diajukan sebagai ahli Saya sebagai ahli poligraf, yang mulia. poligraf. Siap. Oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal, yang mulia. Ada hubungan? Pada saat melakukan pemeriksaan, yang mulia. Pada saat melakukan pemeriksaan, Siap. tidak ada hubungan keluarga ya? Siap. Vira Samia. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Sidoarjo, tanggal 19 Mei tahun 86. Alamat Jalan Lolongo ya. Siap. Ya, betul ya? Siap. Lolongo nomor 35, Bogor. Agama Islam, pekerjaan PNS. Siap, PNS Polri siap. Bagaimana? PNS Polri siap. PNS di kepolisian. Siap. Bisa diterangkan saudara dinas di kepolisian di bagian apa? Saya sebagai pemeriksa forensik kuda bagian biologi, terutama ahli DNA. Izin. Terutama Ahli DNA. Pas saja. Ahli DNA yang mulia. Ahli DNA, oke. Saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak. Tanggal lahir Sleman 23 September tahun 94, laki-laki, alamat Jatirejo, Kabupaten Sleman, agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Siap, kepolisian yang mulia. Oh, kepolisian. Coba dibuka aja maskernya biar jelas. Saudara dinas di kepolisian sebagai apa? Siap, izin yang mulia, saya di bagian PAUR Subbidang Kimia Biologi Forensik yang mulia. Biologi forensik. Siap. Dalam hal ini saudara dijadikan ahli untuk? Siap, saya sebagai saksi. Iya.
Siap satu olah TKP tanggal 12 yang mulia. Olah TKP tanggal 12. Keahlian saudara dalam hal ini? Itu yang mulia. Membantu. Siap. Oke. Bukan ahli berarti? Siap, bukan ahli yang mulia. Betul ya? Tapi dijadikan ahli dalam hal ini saudara jaksa penuntut. Izin Bapak, sebenarnya yang ahli Pak Irfan sama Ibu Fira. Ketika itu beliau dibantu oleh Sirajul Umam. Oh. Namun dalam BAP yang diminta keterangan sebagai ahli adalah Sirajul Umam. Tapi pada faktanya ahli sebenarnya si Irfan. Maka dengan demikian kami minta pada kebesaran Ketua Majelis untuk tetap juga dilakukan sebagai... Oke, tetap kita sah, tetapi sumnya bukan sebagai ahli. Siap, Bapak. Gitu ya. Selanjutnya saudara Irfan Rofik. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Juni tahun 73. Tanggal 27 April tahun 73 yang mulia. 27 April tahun 73. Siap yang mulia. Oke. Alamat Jalan Gramapuri, Taman Sari, Blok C2. Agama Islam. Pekerjaan karyawan swasta. Kepolisian yang mulia. Oke. Dinas di kepolisian sebagai apa? Sebagai Kepala Urusan Subbit Bioser Bit Kimiofor Puslapor Baris Krim Polri yang mulia. Dalam hal ini saudara punya keahlian? Keahlian dalam pemeriksaan biosekologi dan DNA yang mulia. Oke. Dan DNA ya. Saudara kenal? Ya, tadi saudara ahli menjelaskan bahwa tes poligraf ini jarang digunakan dalam pemeriksaan. Ya, Jarang dilakukan. Ya, jarang dilakukan. Siap. Ya, dalam pemeriksaan. Saya membaca salah satu jurnal. Pak. Jurnal ini menyebutkan bahwa ini soal akurasi dari poligraf test has long been controversial. Sudah lama dia kontroversial. Ada beberapa persoalan teoritikal. Satu, bukti atau pola fisiologikal reaksi psikologis tidak selalu unik, spesifik pada kebohongan. Orang yang jujur bisa saja bersikap nervous, dia kikuk, kemudian dia menjawab dengan tidak benar. Dan orang yang tidak jujur bisa saja dia tetap tenang. Mana penjelasan Anda soal jurnal ini? Apakah memang demikian? Ini dihubungkan tadi saudara saksi menyampaikan bahwa memang digunakan masih jarang untuk poligraf ini. Karena kalau poligraf ini reliable, tentu kita bisa selesaikan semua persoalan kejahatan ini hanya dengan tes poligraf. Bagaimana pendapat saudara ahli? Mohon izin Bapak. Berkaitan dengan kondisi psikologis seseorang yang dituangkan dalam bentuk grogi dan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal kepada Yang Mulia, pemeriksaan poligraf ini ada beberapa pertanyaan. Kalau untuk teknik yang kita lakukan adalah 11 pertanyaan. Nah, dari 11 pertanyaan ini, setiap pertanyaan itu ada spot-spot grafik yang kalau untuk orang grogi sendiri, itu bisa dipastikan setiap dia menjawab pertanyaan, dia akan grogi. Jadi akan muncul grafik-grafik yang menunjukkan dia grogi di setiap spot-spot pertanyaan tersebut. Seperti itu. Ya. Kalau untuk masing-masing yang diperiksa, Siap. itu kan yang dimuat di sini satu pertanyaan. Apakah Anda lihat ibu berselingkuh misalnya? Itu kan hanya satu pertanyaan itu. Siap. Diulang 3 kali. Siap. Nah, kalau untuk... Jadi kalau di pertanyaan itu kemudian orang nervous, bagaimana menilainya? Kan itu cuma satu pertanyaan untuk masing-masing terperiksa. Yang diperiksa itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang nervous biasa muncul akan tiap spot. Di setiap spot pertanyaan. Jadi tidak hanya di pertanyaan relevan dan di pertanyaan kontrolnya saja. Seperti itu. Baik. Jadi kalau soal kontroversi dalam penggunaan dalam secara psikologis berdasarkan jurnal ini, pendapat ahli bagaimana? Setiap
ilmu pasti ada kontroversi. Gitu ya. Baik. Baik. Kami lanjut, saudara ahli, untuk melakukan tes poligraf, apakah dengan persetujuan dari mereka yang menjalani pemeriksaan poligraf? Diperlukan ya? Siap. Apakah ada keadaan-keadaan yang mempersyaratkan secara khusus bahwa mereka harus dalam keadaan yang tenang, paham betul apa yang ditanyakan, paham konteks pemeriksaan? Untuk poligraf memang dia itu bersedia untuk dilakukan pemeriksaan yang utama, karena pemeriksaan poligraf sendiri itu membutuhkan kerjasama dan seorang terperiksa harus kooperatif dengan terperiksa. Jika seorang terperiksa itu tidak kooperatif atau menolak melakukan pemeriksaan, ya tidak bisa kita lakukan pemeriksaan, karena pasti dalam prosesnya pasti akan tidak berjalan lancar seperti itu. Baik. Saudara ahli tadi sampaikan bahwa sudah memeriksa 5 orang terdakwa ya? Siap. Untuk poligraf. Apakah saudara ahli mengetahui bahwa pada saat saudara Putri, terdakwa Putri, diperiksa sempat menyampaikan keberatan karena tidak didampingi oleh psikolog, waktu itu disampaikan menurut saudara Putri? Kami tidak tahu. Yang periksa saudara Putri ini saudara atau saudara ya? Saudara ahli ya? Siap. Ada nggak keberatan itu disampaikan saudara Putri bahwa tidak berkenan dilakukan tes poligraf karena tidak ada psikolog yang mendampingi pada saat itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di awal itu, kami menyodorkan surat persetujuan dan beliau persetujuan tersebut. Iya, secara spesifik disebut keberatan untuk menceritakan kejadian tanggal 7. Siap. Ada nggak? Ada. Bagaimana waktu itu yang saudara ahli dengar waktu soal keberatan tanggal 7 itu? Apa yang disampaikan Bu Putri? Beliau kan untuk menyampaikan kronologis di tanggal 7. Untuk tes poligraf itu? Untuk kronologisnya. Untuk kronologisnya. Untuk tesnya. Betul. Untuk kronologisnya keberatan. Untuk kronologisnya, siap. Kemudian apa yang saudara ahli lakukan? Artinya apakah kemudian tes itu di stop, dihentikan, atau ada tindakan? Kita lanjutkan karena beliau memang dari awal dari surat persetujuan, kita dasarnya surat persetujuan Bapak. Iya, jadi kalau maksudnya surat, saya kan tanya ini secara faktual, ya, betul ada surat persetujuan. Betul. Tetapi yang bersangkutan menyampaikan untuk menceritakan keterangan tanggal 7, di mana terjadi kekerasan seksual, yang bersangkutan menolak. Kenapa tidak menghentikan proses itu? Kenapa Anda teruskan pemeriksaannya? Atau Anda melakukan antisipasi supaya hasil tetap optimal? Apa upaya? Jadi untuk cerita kronologis kejadian itu kan bagian dari tes. Kalau seseorang itu memang periksa memang tidak mau untuk menceritakan, ya itu hak terperiksa. Kita tidak bisa memaksa seperti itu. Tetap kita lanjutkan. Kalau fungsi pretest ini dengan tesnya bagaimana sih hubungannya? Fungsinya apa pretest? Untuk fungsi pretest sendiri adalah untuk membangun rapor. Rapor itu adalah kepercayaan antara seorang terperiksa dengan pemeriksa. Nah, di situ kita jelasin bagaimana nanti kita proses pemeriksaan seperti apa, terus kita menjelaskan sensor-sensor apa yang kita akan pasang pada terperiksa, terus kita tanya riwayat sosial, riwayat kesehatannya seperti apa, terus kita tanyakan kronologis kejadian seperti apa. Nah, seperti itu. Ya. Untuk dilakukan tes poligraf itu tadi di awal sebenarnya sudah disinggung. Yang diperlukan harus ada kepercayaan terhadap tes itu baru bisa optimal dilakukan. Betul ya? Siap. Nah, ketika Bu PC menolak menyampaikan di pretest itu keterangan, dan tadi saudara ahli sampaikan berarti dia tidak punya kepercayaan kepada pemeriksa untuk menyampaikan keterangan soal tanggal 7 kejadian itu. Bagaimana hasilnya bisa divalidasi bahwa itu optimal? Padahal butuh kepercayaan dalam melakukan tes itu. Kami tidak tahu apakah
beliau percaya sama kita atau tidak. Jadi untuk menentukan seseorang itu ya untuk dilakukan pemeriksaan ada namanya tes angka. Nah di situ kita lihat grafiknya seperti apa, apakah seseorang ini memang layak untuk dilakukan pemeriksaan ataukah tidak. Kalau memang tidak layak, tidak kita lanjutkan. Jadi kalau informasi tadi soal penilaian tadi, penolakan cerita ke tanggal 7 itu Iya. diberi angka berapa? Gimana Pak? Kan tadi Anda bilang, saudara ahli bilang bahwa layak atau tidaknya kita tentukan dengan angka juga. Siap. Jadi variabel yang tadi disampaikan bahwa saudara Putri dia tidak mau menyampaikan tanggal 7, soal tanggal 7 Iya. dalam pretest itu dikasih angka berapa? Itu tidak masuk ke tahapan pemeriksaan. Jadi pretest ini hanya sebagai tahapan awal untuk untuk memberikan pemahaman kepada seorang pemeriksa bagaimana nanti jalannya suatu pemeriksaan. Ya, maksudnya kan begini, ini kan yang mau ditanyakan kan, perselingkuhan itu ditanyakan untuk tanggal 7 atau tanggal yang lain ya? Yang saudara tanyakan untuk tes itu? Perselingkuhan di tanggal ini. 7 kan? Di tanggal 7, siap. Nah, itu maksud saya. Kalau peristiwa tanggal 7 yang pertanyaannya adalah perselingkuhan, tapi di dalam pretestnya yang bersangkutan tidak mau menjelaskan karena tidak percaya atau tidak mau memang memberikan informasi. Tadi dalam hubungannya bahwa tes gerak butuh kepercayaan itu indikasi bahwa yang bersangkutan tidak meyakini proses tes itu dan mungkin tidak mau. Ya. Buktinya tidak mau menyampaikan keterangan. Jadi mohon izin menyampaikan pada saat proses pemeriksaan seseorang bisa menolak dilakukan pemeriksaan di tengah jalan pun boleh melakukan penolakan. Jadi semisal dalam suatu pemeriksaan sudah saya tidak bersedia untuk dilakukan pemeriksaan, itu pasti akan kita cut, kita akan ini. Tapi untuk yang kemarin kebetulan Ibu Putri masih kooperatif, jadi kita lanjutkan pemeriksaan. Baik. Tapi yang tadi itu disampaikan di mana itu? Di soal dia boleh stop di tengah? Di SOP-nya kita. Yang tidak disampaikan ke Bu Putri soal kita tidak itu. sampaikan ke Ibu Putri, tapi kita sampaikan dari awal. Kalau semisal memang dari seorang terperiksa tidak mau dilakukan pemeriksaan, seyogyanya dari awal melakukan penolakan pemeriksaan seperti itu. Enggak, di SOP kan ada. Kalau mau berhenti di tengah proses pemeriksaan boleh berhenti. Tadi pertanyaan saya jelas kepada ahli. Saudara ahli sampaikan enggak itu kepada Bu Putri? Tadi saudara ahli bilang enggak. Saya tidak mengikuti Ibu Putri. Iya gitu, harus jelas. Tidak disampaikan kepada Bu Putri, sehingga Bu Putri belum tentu tahu. Ya kan? Baik. Saudara ahli, tadi pertanyaannya kepada Ibu Putri selingkuh di tanggal 7. Selain pertanyaan selingkuh, apakah ditanyakan juga adanya kekerasan seksual di tanggal 7 tersebut? Tidak ada. Tidak ada. Hasil dari pemeriksaan, Anda kasih scoring gitu ya? Siap. Kasih scoring, hasil pemeriksaannya, keterangan tersebut tidak sebenarnya. Kira-kira begitu ya? Siap. Tidak sebenarnya. Apakah dengan kesimpulan tersebut, kita juga bisa menarik kesimpulan bahwa dengan demikian kekerasan seksual ataupun di tanggal 7 tidak ada? Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab. Bukan kewenangannya. Maksud saya berdasarkan tes Anda, apakah itu juga mengkonfirmasi untuk pertanyaan yang lain? Atau akan ada hasil berbeda kalau pertanyaan yang disampaikan formulasinya berbeda? Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan poligraf, ya hanya isu itu aja yang diangkat. Isu itu. Artinya, kalau formulasi pertanyaan yang disampaikan berbeda, misalnya saya tanyakan, apakah benar terjadi kekerasan seksual terhadap Anda pada tanggal 7, kemungkinan hasil berbeda. Bisa. Bisa berbeda. Baik. Satu hanya, oke. Hanya ke ahli balistik saja yang mulia. Tadi saya agak terlewat sedikit, Pak. Saya mohon bantuan penegasan ini satu saja. Untuk serpihan yang ada di dalam tubuh korban
ada serpihan satu bagian di jaringan otak. Betul. Itu tidak bisa teridentifikasi dari senjata mana, tidak bisa teridentifikasi, itu yang saya tangkap. Tetapi apakah ada kesamaan antara serpihan yang ada di jaringan otak dengan serpihan yang ada di bagian tubuh korban yang lain dari sisi materialnya misalnya? Siap, ada kesamaan. Kesamaan. Siap, base metalnya tetap sama. PPSP tadi. Ya, kuningan dan timbal. Kuningan. CUZN dan PBSP. Base metalnya, bahan dasarnya sama. Cuman kita nggak bisa menentukan ini dari merek mana atau mana, karena kita tidak mempunyai komposisi dari pabrik tersebut. Siap, itu hak paten mereka. Baik, terima kasih. Silakan berpindah ke penasihat hukum. Ahli, ada beberapa hal tadi yang saya catat ya, keterangan ahli. Mengenai konstruksi perkara. Apakah pada saat penyidik untuk meminta dilakukan tes poligraf seluruh tersangka, penyidik memaparkan konstruksi perkara kepada ahli? Untuk konstruksi perkara penyidik tidak menyampaikan ke kami, tapi membaca dari berita acara. Berita acara siapa? Pemeriksaan terperiksa. Calon terperiksa. BAP calon terperiksa. Siap. Baik. Tadi ini saya lanjut lagi nih pertanyaannya soal BAP. Saudara kan membaca BAP calon terperiksa. Siap. Saudara tadi setelah membaca BAP calon terperiksa, biasanya di situ ada hal-hal yang pasti saudara ingin klarifikasi kan pada saat tes poligraf. Benar tidak? Ini dari keahlian saudara ini. Kita tidak ada kewenangan untuk mengklarifikasi kepada seorang terperiksa. Jadi kalau dalam pemeriksaan poligraf seorang terperiksa bercerita, ya kita dengarkan, kita menjadi pendengar yang baik. Jadi kita tidak mengklarifikasi, apalagi menginterogasi seorang terperiksa berkaitan dengan pemeriksaan ini. Terkait soal pertanyaan, tadi saudara ahli juga menjelaskan bahwa pertanyaan kepada seluruh tersangka pada saat tes poligraf itu, ahli dititipin pertanyaan oleh penyidik. Benar tidak? Siap. Dititipin pertanyaan. Siap. Tadi sudah jelaskan bahwa ahli juga membaca BAP ya sebelum memeriksa terperiksa. Siap. Baik. Apakah ahli langsung menerima saja dan tidak menanyakan kepada penyidik ini relevansinya di mana dan yang dititipin itu? Ini dari berdasarkan saya mau ahli kan profesional nih. Iya itu. Tanya tidak ke penyidik, ini kok ada relevansinya, ada enggak ini? Jadi Bapak, berkaitan dengan pertanyaan isu memang kita diskusi dengan penyidik. Kalau berkaitan dengan relevansinya, ini relevan atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Saya tanya keahlian saudara, saya tidak tanya kewenangan penyidik. Ini kan ahli yang memeriksa. Siap. Relevansinya ditakan tidak penyidik dengan perkara yang kita tidak ada hak untuk menanyakan. Jadi menerima semua titipan pertanyaan dari penyidik begitu. Siap. Untuk ditanyakan kepada si A, si B, si C, si D. Begitu. Siap. Baik. Jadi itu dari isu-isu yang ada semua ditanyakan, ini titipan buat si A, ini buat si B. Baik, saya tanya lah nih. Kan tadi Pak Jaksa sudah menanyakan hasil bahwa si A bohong, terindikasi jujur, ya. Siap. Itu kok pertanyaannya beda-beda. Memang itu titipan penyidik untuk si A ini begini pertanyaannya, ini begini. Siap. Jadi apa yang isu yang akan diangkat itu yang kita lakukan pemeriksaan. Bukan isu. Saya tanya penyidik. Penyidik ngomong tidak bawa untuk Pak Ferdi Sambo ini pertanyaannya. Pak Ibu Putri ini pertanyaannya. Riki ini begitu ya? Iya, begitu. Oh begitu. Saya mau tanya lagi.
Saya mau tanya lagi, kenapa waktu itu tidak ditanyakan hal yang sama kepada saudara Richard? Ini pertanyaan kepada Riki yang sama dengan Kuat Ma'ruf. Apakah melihat Pak Sambo menembak? Itu kenapa saudara tidak mengusulkan itu kepada penyidik supaya jelas perkara ini? Itu bukan kewenangan saya. Bukan kewenangan Siap. saudara lagi. Siap. Harusnya Keberatan kalau menanyakan saudara Richard Eliezer, majelis. saya Tolong, tanyakan pertanyaan yang bentar, penasihat sama. hukum, tolong Richard, nanti saudara mempunyai hak sendiri untuk bertanya. Lanjutkan. Baik. Pertanyaan yang sama itu tidak diberikan kepada seluruh yang ada pada saat terperiksa ini. Tidak ditanyakan ya. Semua titipan Hanya penyidik. isu yang Isu aja ya, berarti titipan penyidik. Cukup dari kami. Cukup. Ya, sedikit. Waktu saudara masih ada. Melanjutkan yang mulia izin kepada ahli lie detektor, saya ingin menanya sudah berapa kali ahli Untuk membangun raport itu sendiri adalah pertanyaan seperti itu. termasuk untuk membangun kepercayaan tadi, diminta untuk menceritakan peristiwa yang dialami, yaitu kekerasan seksual. Selain pemeriksa sendiri, ada berapa pemeriksa lagi? Kita ada beberapa pemeriksa di Puslapor. Yang memeriksa Ibu Putri? Kebetulan kami dalam memeriksa Putri berdua. Ada yang perempuan? Tidak ada perempuan. Dua-duanya laki-laki? Dua-duanya laki-laki. Tidak ada perempuan. Dua-duanya laki-laki? Dua-duanya laki-laki. Dan subjek diminta untuk menceritakan kejadian kekerasan seksualnya kepada dua laki-laki yang baru dikenal. Kita tidak melakukan pemaksaan. Ya, itu tadi Ali sudah cerita. Saya tidak menanyakan dipaksa atau tidak. Siap. Tetapi saudara ahli saat itu meminta terdakwa Ibu Putri untuk menceritakan. Siap. Bagaimana reaksinya? Apakah biasa-biasa saja atau menangis? Beliau menangis. Atau keberatan? Menyatakan keberatan juga? Beliau menangis. Ya. Menyatakan keberatan juga? Kalau untuk keberatan, sepertinya saya kurang memperhatikan apakah beliau tidak memperhatikan apakah subjek keberatan atau tidak keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasannya. Ya. Kemudian tadi ahli waktu ditanya oleh JP menyatakan bahwa isunya dari penyidik, tetapi pertanyaan dibangun oleh saudara ahli. Tetapi baru saja dari kuasa hukum Pak Verdi Sambo, saudara menerangkan bahwa pertanyaan itu pertanyaan titipan. Apakah benar demikian? Jadi yang benar yang mana? Untuk isunya dari penyidik. Kalau untuk struktur pertanyaannya dari kita. Struktur pertanyaannya dari saudara, isunya di penyidik. Siap. Saudara juga baca BAP. Siap. Subjek pemeriksaan juga menceritakan kejadiannya. Subjek pemeriksaan. Siap. Ya. Jadi dari kejadian dan BAP yang tidak ada unsur perselingkuhan, tetapi ahli mempertanyakan. Baik. Kemudian apakah pemeriksaan itu juga akan berpengaruh ketika subjek pemeriksaan itu dalam kondisi yang masih harus minum obat anti cemas, itu apakah bisa mempengaruhi juga reaksi? Itu bukan kewenangan saya. Kalau untuk apakah sebelum pemeriksaan itu ditanyakan penyakit yang diderita dan konsumsi obat yang dikonsumsi? Ya. Pertanyaan terakhir dari saya, di dalam BAP saudara disebutkan, itu di dalam BAP halaman 12.34, itu disebutkan mengenai reaksi perubahan tubuh
Antara lain jadi suppression, pemendekan gelombang chart, kenaikan baseline, decrease in decelerator, perenggangan gelombang chart, blocking dan lain-lain. Bisa tolong ahli jelaskan blocking itu artinya apa? Jadi blocking itu kalau istilah menyebutnya apnea. Jadi cat itu naik turun, kemudian ada cat lagi, terus baru kemudian ada cat lagi. Seperti itu blocking atau apnea. Jadi itu menunjukkan jantung atau Pernapasan. keringat, pernapasan. Untuk pernapasan. Khusus untuk pernapasan.